Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Kurniasi Mamorah, NIM 0309193140, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 4 semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Fridianto, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, saya akan membahas seputar administrasi kehumasan yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, humas dan perkembangannya. Yang kedua, proses kegiatan humas. Yang ketiga, prinsip-prinsip human relation. Yang keempat, peran dan fungsi humas. Nah, sebelum saya masuki pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu administrasi dan apa itu humas. Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Humas secara umum adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan organisasi tersebut. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public relation, yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan publik. Humas dan perkembangannya. Humas yang berasal dari kata public relation baru dikenal di Amerika Serikat pada abad ke-20. Edward Albenas adalah orang pertama yang mengembangkan public relation melalui serangkaian kuliahnya. Istilah public relation lahir dari kata yang pernah diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson pada tahun 1807 dalam pesannya kepada Kongres yang berhubungan dengan foreign relation, hubungan kuat Amerika Serikat. Proses kegiatan humas. Nah, sebelum saya menjelaskan proses kehumasan di sekolah, saya akan menjelaskan pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta publiknya pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Pada dasarnya, proses kegiatan humas dapat ditempuh melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap pengecekan tanggapan masyarakat. Yang keempat, tahap penilaian dan pengontrolan hasil. Prinsip-prinsip human relation. Prinsip-prinsip human relation ada 10. Yang pertama, harus ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan-tujuan individu di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, suasana kerja yang menyenangkan. Yang ketiga, informalitas yang wajar dalam hubungan kerja. Yang keempat, manusia bawahan bukan mesin. Yang kelima, kembangkan kemampuan bawahan sampai tingkat yang maksimal. Yang keenam, pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik atau extraordinary performance. Yang kedelapan, alat perlengkapan yang cukup. Yang kesembilan, the right man in the right place. Yang kesepuluh, balas jasa harus setimpal dengan jasa yang diberikan. Peran dan fungsi humas. Humas mempunyai 4 peran utama, yaitu yang pertama teknik komunikasi, yang kedua ekspresi siber, yang ketiga fasilitator komunikasi, yang keempat fasilitator pemecahan. Humas mempunyai fungsi timbal balik, yaitu ke dalam dan keluar. Yang dimaksud ke dalam, humas berfungsi membangun dan membina iklim kerja yang baik terhadap orang yang duduk dalam struktur instansi. Wajib menyerap reaksi, aspirasi, opini kalayak tersebut yang diserasikan demi kepentingan lembaga dan tujuan bersama, serta berusaha mengenali, mengidentifikasikan hal-hal yang dapat menimbulkan gambaran yang negatif di dalam masyarakat sebelum kebijakan instansi dijalankan. Sedangkan yang dimaksud keluar, yang berfungsi sebagai mengupayakan tumbuhnya sikap dan opini publik positif terhadap segala kebijakan instansi yang dapat mengangkat dan mempertahankan citra dari instansi tersebut. Kedua fungsi tersebut apabila dilaksanakan dengan seksama akan mendukung tercapainya tujuan instansi. Untuk itu, seorang humas harus peka terhadap pendapat umum. Akan lebih jauh lagi dapat berubah menjadi tindakan yang cukup berpengaruh atau bahkan merugikan instansi jika tidak ditangani.
Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang administrasi kehumasan. Saya mohon maaf kepada dosen pengampu saya jika di dalam video terdapat kesalahan pengucapan kata. Saya berharap kepada teman-teman yang menonton video saya dapat bermanfaat, terutama menambah wawasan teman-teman dalam administrasi kehumasan. Saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.